Ini dia seorang pendoa, namanya Ibu Suherman. Saya kenal keluarga ini dari tahun 74 bulan April waktu di Manado. Anak-anaknya masih kecil-kecil, sekarang anak sudah menikah semua, sudah punya cucu. Nah hari ini dia itu ulang tahun. Nah anak pertamanya 3 hari lalu, waktu saya masih di Medan, dia itu tanya, tanggal 10 Desember kau di mana? Oh baru tiba dari Papua di Jakarta. Wah pas kok gitu, kenapa? Ibu ulang tahun. Nah tapi dia buat surprise anak ini. Jadi saya tadi masuk pas ketika bagian saya. Ibu itu berharap Odin bisa datang, tapi dia tahu Odin pasti sibuk. Nah dia cuma minta satu, pernyataan Tuhan, karena dia kenal saya dari tahun 74, bayangkan saya bisa umur berapa itu. Dan tadi waktu saya begitu selesai, pas dia belum tahu siapa yang mau khotbah. Memang saya nggak khotbah karena sudah terlambat juga. Terus saya dipanggil masuk. Dia terkejut, dia betul-betul surprise, dia nggak nyangka kalau saya datang. Nah sebelum saya terus dia cerita kepada orang-orang itu, saya kenal betul keluarga ini. Saudara saya itu belum pernah melihat seorang ibu seperti dia. Dia punya 4 besan karena 4 anaknya sudah menikah. Ini 4 besan bisa akrab semuanya. Itu antar menantu bisa begitu luar biasa. Dididik untuk semuanya takut Tuhan. Dari 4 besan itu 2 besan itu bukan Kristen. 4-4-nya ada semua tadi itu. Di situ saya sempat cerita kepada semua yang hadir dalam undangan itu. Betapa pendoa ini luar biasa. Biasanya bisa akrab seperti itu. Dan menantu-menantu itu bisa akur semuanya. Hebat sekali. Jadi dia cuma nantikan firman yang Tuhan mau katakan lewat saya untuk dia. Maaf, saya cuma ceritain. Kalau Papa begitu dekat kepada kita, saudara, maka sungguh Tuhan akan bekerja, menyatakan dirinya kepada banyak orang lewat kita. Begitu pula kalau firman itu nyata dalam kehidupan kita, orang akan datang minta pengajar, minta nasihat. Katakan amin. Akan minta. Nah itu seberapa jauh firman itu nyata. Yang ketiga, bagian terakhir, ayat 15. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Ini pribadi yang ketiga menyatakan diri. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Masih ingat siapa pembimbing kita? Roh Kudus. Tolong baca dulu Yohanes 16 ayat 13. Silakan salah seorang membaca ayat itu, Yohanes 16 ayat 13. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. 2 fungsi Roh Kudus di ayat 13. 1, menuntun kamu, membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini luar biasa tugas Roh Kudus. Yang kedua, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang yang belum jadi. Saudara, itulah Roh Kudus, menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita dalam hidup ini. Salah satu alasan kenapa saya itu nggak pernah bisa dijadwal, saudara, seringkali dadang-dadak, ya gara-gara ayat ini saya pegang. Jadi saya itu nggak bisa, takut kalau terlalu jauh merencanakan. Saya mau tunggu Roh Kudus buat apa dan bagaimana. Walaupun cukup siksak, perjalanan itu siksak sekali, tapi kalau kita dibimbing Roh Kudus itu indah luar biasa. Saya ulangi lagi ayat 15 Keluaran 33. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya kalau istilah zaman sekarang, Roh Kudus itu GPS. Betul? Kan Musa nggak tahu ini mau kiri atau kanan, nggak tahu. Juga belum ada peta zaman itu. Jadi sebetulnya bukan Musa memimpin 2 juta lebih orang itu, tapi Roh Kudus. Dituntun, mesti bagaimana, mesti bagaimana. Dan itu sungguh indah dan sungguh menyenangkan sekali. Kalau kita perhatikan dalam hidup ini, saudara. 2 minggu lalu saya ada di Amerika, istri saya nggak ikut karena saudara dari Kanada pada datang. Saya ke sana cuma sebentar, 6 hari, karena waktunya cuma pendek. Karena kami punya pelayanan tunawisma, homeless ministry di San Francisco. Dan saya minta kepada mereka untuk Thanksgiving yang lalu, buat acara khusus untuk mereka
Karena saudara, buat orang Amerika, Thanksgiving itu hari terbesar di antara semua hari libur. Bahkan Natal itu nggak bisa dibandingkan hebatnya Thanksgiving. Itu kumpul keluarga. Nah sebetulnya mereka, tim yang di Amerika itu nggak mau ngadakan, tapi saya paksa mereka, nggak bisa, kalian harus adakan. Mereka heran, kenapa ada orang dari Indonesia ngotot buat itu, dan ternyata betul. Setelah pas hari itu, aduh, mengharukan sekali suasananya. Karena bagi homeless itu kan nggak ada keluarga, maka nggak bisa pulang ke rumah, pulang kemana? Maka ketika kami hadir, buat mereka kami adalah keluarganya. November kemarin itu, Roh Kudus memimpin untuk saya ke sana. Luar biasa Tuhan nyatakan dirinya. Maka itu apa pimpinan Tuhan dalam diri kita masing-masing sampai hari ini, dan apa dampaknya kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Apa dampaknya? Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Silakan salah seorang membaca. Yohanes 14 ayat 26. Dan disinilah peranan Roh Kudus agar lebih jauh lagi bekerja dalam diri kita masing-masing. Silakan dibaca Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Suci yang akan diutus oleh Bapa dalam nama. Nah, perhatikan, Roh Kudus apa pekerjaannya? Penghibur, saudara. Luar biasa. Dengarkan ini. Kalau kami dikatakan datang kepada kamu dan diam dengan kamu, Bapak sudah kita bahas, Yesus sudah kita bahas dengan Roh Kudus bagian terakhir. Saudara, ini hebat sekali. Coba tanyakan dalam diri saudara, kalau Roh Kudus sebagai penghibur itu ada dalam diri kita. Nah, pertanyaannya begini, orang-orang itu senang ketemu saudara atau enak ketemu saudara? Maaf ya, jangan marah. Coba jujur tanyakan. Ngerti maksudnya pertanyaan ini? Kalau penghibur itu bekerja sempurna dan dia diam dengan kita, maka kemanapun kita pergi, suasana penghibur akan kuat bekerja dalam diri kita. Amin. Luar biasa. Penghibur. Masih ingat Yusuf waktu di Mesir? Dia di penjara, tanpa diadili, langsung vonis umur hidup. Harusnya dia berontak. Sekian tahun perjalanan, kita nggak tahu tepatnya kapan, setelah berapa tahun. Tahu-tahu didatangi 2 narapidana juga. Masih ingat? Terus tanya nasibnya bagaimana? Coba kalau Yusuf model kita, jawabnya boro-boro, lu, gua juga nggak tahu. Betul nggak? Ih, kok enak sekali pertanyaannya. Kamu tanya aku, kamu juga tahu aku di sini. Tapi lihat Yusuf jawab, karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Maka itu kalau ada orang sedang panik, sedang susah, sedang apa, tanya saudara, jangan bilang, jangan tanya, aku juga lagi susah. Awas jawab seperti itu. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, aduh, itu luar biasa, sangat indah. Maka itu kehadiran Roh Kudus ini bermanfaat sejauh apa dalam hidup kita. Apabila penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa datang kepada, terus apa fungsinya? Lanjut. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, stop. Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu akan diajar. Segala sesuatu. Dan itu menyenangkan sekali. Kalau segala sesuatu dia akan mengajarkan kepada kita, berarti ada yang sulit nggak dalam kehidupan kita? Tidak. Nggak ada yang sulit. Apa saja kita bisa ngerti. Yang kedua, lanjut. Apalagi fungsinya? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah. Haleluya, ini saya paling suka. Akan mengingatkan kamu tentang apa? Ayo cepat, tentang apa? Firman. Jangan lupa itu, firman yang telah kukatakan kepadamu. Hei, dengar baik-baik orang Kristen. Saya menemukan fakta. Secara manusia normal, kita sering lupa apa saja. Tapi ada satu yang kita nggak bisa lupa, orang utang kita. Ayo ngaku baik-baik. Lu betul loh saudara, saya tuh kadang-kadang heran. Jawab ya atau tidak cepat. Kalau ada